Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Spayang Official. Hari ini kita akan membahas soal ASKEP komunitas dan juga PWSKIA dan juga soal tentang desa siaga. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau informasikan bagi teman-teman sekalian kalau channel YouTube Welina Spayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB, ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Seorang bidan bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan yang dilakukan dan situasi kesehatan ibu dan anak melalui PWSKIA. Hasil pencatatan PWSKIA tersebut disajikan dalam bentuk grafik untuk kebutuhan pelaporan. Saat ini bidan sedang membuat grafik tentang kunjungan nifas yang dilayani 3 kali oleh tenaga kesehatan. Apakah simbol grafik yang akan dibuat bidan pada kasus tersebut? A. K1, B. K4, C. KF, D. KN1, E. KN2. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah KF ya. KF itu merupakan simbol untuk kunjungan ibu nifas. Nah, jadi dalam simbol grafik PWSKIA ini ada sebanyak 13 grafik ya. Ini bisa saya tampilkan. Untuk cakupan K1, ya kunjungan ANC 1 simbolnya adalah K1. Untuk ANC K4 simbolnya K4. Dan untuk pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu simbolnya adalah PN. Dan untuk grafik kunjungan nifas simbolnya adalah KF. Kemudian PK itu adalah simbol grafik untuk komplikasi yang ditangani. Dan cakupan untuk neonatal itu simbolnya itu adalah KN1 dan untuk kunjungan neonatal lengkap simbolnya adalah KNL. Dan untuk grafik komplikasi neonatus yang ditangani itu adalah NK. Dan grafik cakupan bayi lengkap itu adalah KBY dan grafik cakupan pelayanan anak balita lengkap adalah KBAL. Oke, di sini jawabannya adalah C. KF. Soal nomor 2 ini soal tentang desa siaga ya. Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan secara mandiri merupakan A. Pengertian desa siaga, B. Tujuan umum desa siaga, C. Tujuan khusus desa siaga, D. Ciri-ciri desa siaga, E. Sasaran desa siaga. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A, ya, pengertian desa siaga. Desa siaga itu adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Nah, desa yang dimaksud di sini adalah kelurahan atau istilah lain bagian kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang diakui dan dihormati oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Pengertian desa siaga. Soal nomor 3, terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya merupakan A. Pengertian desa siaga, B. Tujuan umum desa siaga, C. Tujuan khusus desa siaga, D. Ciri-ciri desa siaga, E. Sasaran desa siaga. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah tujuan umum desa siaga. Saya akan tampilkan ya perbedaan dari tujuan umum dan tujuan khusus program desa siaga. Nah, tujuan umumnya itu adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Sedangkan tujuan khususnya itu adalah sebagai berikut ya, antara lain peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa, kemudian peningkatan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti bencana, wabah, kegawat daruratan dan sebagainya. Dan selanjutnya tujuan khususnya itu adalah peningkatan kesehatan lingkungan di desa. Oke, sebelum kita lanjut videonya, saya mau infokan bagi teman-teman sekalian yang mau cari koleksi baju thrift store branded premium dapat mengunjungi Instagram RZ Up Garage Sale. Instagram RZ Up Garage Sale akan live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat malam waktu Indonesia Barat.
Dan bagi teman-teman yang melakukan transaksi ataupun belanja all item dengan memasukkan kode voucher Welinas Bayang Official akan mendapatkan potongan diskon 15%. Promo ini hanya berlaku khusus bulan November ini, jadi jangan sampai ketinggalan. Soal nomor 4, pihak-pihak yang diharapkan memberi dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan dana, tenaga, sasaran, dan lain-lain seperti kepala desa, camat, pejabat terkait, LSM, swasta, donatur, dan pemilik kepentingan lainnya. Ini merupakan A. Pengertian desa siaga, B. Tujuan umum desa siaga, C. Tujuan khusus desa siaga, D. Ciri-ciri desa siaga, E. Sasaran desa siaga. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E. Sasaran desa siaga. Nah, jadi sasaran pengembangan desa siaga itu adalah untuk mempermudah strategi intervensi dan sasaran itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah semua individu dan keluarga di desa yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, dan yang kedua adalah pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu seperti misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, kader, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pihak-pihak yang diharapkan dapat memberi dukungan ataupun kebijakan peraturan perundang-undangan seperti kepala desa, camat, pejabat terkait. Nah, jadi ini adalah 3 sasaran dalam program desa siaga. Jadi jawabannya adalah E. Sasaran desa siaga. Soal nomor 5, tahap di mana semua indikator dalam kriteria dengan siaga sudah terpenuhi. Masyarakat sudah hidup dalam lingkungan sehat serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini merupakan kriteria pengembangan desa siaga tahap A. Tahap bina, B. Tahap tambah, C. Tahap kembang, D. Tahap paripurna. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D. Tahap paripurna. Nah, adapun kriteria pengembangan desa siaga dibagi menjadi 4 kriteria ya. Yang pertama adalah tahap bina. Tahap ini merupakan di mana forum masyarakat desa itu mungkin belum aktif tetapi telah ada forum atau lembaga masyarakat yang sudah mulai berfungsi. Dan tahap tambah, tahap ini di mana forum masyarakat desa itu sudah mulai aktif dan forum sudah mulai mengembangkan UKBM sesuai kebutuhan masyarakat. Dan sementara yang ketiga itu adalah tahap kembang ya. Tahap kembang itu di mana forum kesehatan masyarakat itu sudah mulai berperan secara aktif dan mampu mengembangkan UKBM sesuai kebutuhan dengan biaya berbasis masyarakat. Nah, sementara kalau tahap paripurna ini adalah tahap yang paling baik ya, tahap nomor 4 di mana semua indikator dalam kriteria dengan siaga sudah terpenuhi dan masyarakat sudah hidup dalam lingkungan sehat serta terus berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi jawabannya di sini adalah D. Tahap paripurna. Soal nomor 6, bertambahnya jumlah penduduk yang melaksanakan PHBS dan berkurangnya jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia. Ini merupakan indikator keberhasilan pengembangan desa siaga. A. Indikator input, B. Indikator output, C. Indikator proses, D. Indikator outcome. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D ya, indikator outcome. Jadi indikator keberhasilan pengembangan desa siaga itu diukur menjadi 4 kelompok indikator, yaitu indikator input, indikator proses, indikator output, dan outcome. Nah, indikator input ini contohnya yaitu antara lain adalah jumlah kader desa siaga, jumlah tenaga kesehatan di Poskesdes, kemudian tersedianya sarana, obat, dan alat yang sederhana, tersedianya pelayanan seperti posyandu, tersedianya dana operasional desa siaga, kemudian juga tersedianya catatan jumlah kakak dan keluarga, tersedianya pemetaan keluarga, dan tersedianya juga data catatan jumlah bayi yang diimunisasi. Ini merupakan indikator input. Nah, kemudian setelah indikator input ini, indikator lainnya yaitu indikator proses. Nah, jadi kalau indikator proses itu adalah di mana frekuensi pertemuan forum masyarakat desa yaitu dalam bulanan atau 2 bulan dan sebagainya. Kemudian sudah berfungsi atau tidaknya kader desa siaga. Kemudian Poskesdesnya itu sudah berfungsi atau tidak. Kemudian juga UKBM, posyandu sudah ada atau belum. Begitu juga dengan sistem penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan yang berbasis masyarakat. Dan juga ada atau tidaknya kegiatan kunjungan rumah untuk PHBS ya.
Dan ada atau tidaknya kegiatan rujukan penderita ke Poskesdes dari masyarakat. Nah, itu merupakan indikator proses. Nah, sementara indikator output itu yaitu adalah jumlah persalinan dalam keluarga yang dilayani oleh tenaga kesehatan, ya, jumlah kunjungan neonatus atau KN2, jumlah BBLR yang dirujuk, jumlah bayi dan anak balita yang berat badannya tidak naik dan ditangani, jumlah balita gakin umur 6 sampai 24 bulan yang mendapat MPASI, dan jumlah balita yang mendapatkan imunisasi, jumlah pelayanan gawat darurat dan kejadian luar biasa dalam tempo 24 jam, jumlah keluarga yang punya jamban, jumlah keluarga yang dibina sadar gizi, dan jumlah keluarga yang menggunakan garam berjodium, ada data kesehatan lingkungan, jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, dan juga adanya peningkatan kualitas UKBM yang dibina. Ini merupakan indikator output dari program Desa Siaga. Dan sementara indikator outcome-nya itu ada 4, yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang sembuh dan membaik dari sakitnya, bertambahnya jumlah penduduk yang melaksanakan PHBS, berkurangnya jumlah ibu yang melahirkan meninggal dunia, maksudnya menurunkan AKI, ya, angka kematian ibu, dan berkurangnya jumlah balita dengan gizi buruk. Nah, jadi di soal tadi adalah bertambahnya jumlah penduduk yang melaksanakan PHBS dan berkurangnya jumlah ibu yang melahirkan meninggal dunia. Ini merupakan indikator outcome. Jawabannya adalah D. Di sini adalah soal tentang menghitung, ya, bagaimana menetapkan jumlah sasaran ibu hamil. Oke, saya bacakan kasusnya. Kabupaten S merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Bidan W dinas di puskesmas A dan membawahi satu desa dengan jumlah penduduknya sebanyak 5.000 jiwa dengan angka CBR 25,1 untuk provinsi. Nah, Bidan E rata-rata melayani ibu hamil setiap harinya 40 orang sampai akhir bulan total 200 orang, dan pada saat kunjungan trimester 1 sebanyak 45 orang. Nah, jadi nanti kalau untuk cakupan K1 dan K4 itu kita perhatikan jumlah kunjungan di trimester 1 dan trimester 3, ya. Trimester 2 sebanyak 100 orang dan trimester 3 sebanyak 55 orang. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten S tersebut? Nah, jadi A 135, B 136, C 137, D 138, E 139. Nah, jawabannya, ya, saya akan kasih tahu rumusnya, ya. Kalau untuk menetapkan data, ya, jumlah sasaran ibu hamil, ya, jumlah sasaran itu adalah bisa kita tetapkan dari CBR yang sudah disediakan pada soalnya, pada kasusnya, ya. Di sini CBR-nya itu adalah 25,1, ya. Angka CBR itu adalah angka kelahiran kasar, ya. Jadi angka kelahiran kasar itu nanti itu per 1000, ya, 25,1 per 1000. Rumusnya itu adalah kalau untuk menetapkan sasaran ibu hamil, ya, 1,10, ya, atau 1,1 ini merupakan rumus, ya, 1,1 dikali CBR angka kelahiran kasar dikali jumlah penduduk. Nah, jadi tadi kita sudah tahu, ya, CBR-nya itu adalah 25,1. Nah, 25,1 itu per 1000, ya, per 1000 kelahiran. Jadi 25,1 tinggal digeser aja angkanya ke depan. Jadi artinya 0,0251, ya. Jadi kita masukkan ke rumus tadi 1,1 dikali 0,0251 dikali 5.000. 5.000 tadi adalah jumlah penduduknya. Jadi jawabannya adalah 138,05. Nah, jadi karena dia 138,05 ini dibulatkan menjadi 138. Tapi kalau dia nanti misalnya 138,6 gitu, lebih dari 50%, lebih dari setengah, itu misalnya kalau jawabannya 138,6 atau 138,7 gitu, ya, itu digenapkan menjadi 139. Nah, jadi di sini kita dapat angka, ya, jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten S tersebut setelah dimasukkan rumus itu adalah 138,05. Jadi jawabannya adalah D 138.
Oke, soal nomor 8 ya masih dengan soal kasus yang sama dengan nomor 7 tadi ya. Kabupaten S merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak ya. Bidan W dinas di puskesmas A dan membawakan satu desa dengan jumlah penduduk sebanyak 5.000 jiwa dengan angka CBR ya 25,1 untuk provinsi J. Nah, bidan E rata-rata melayani ibu hamil setiap harinya 40 orang sampai akhir bulan ini total 200 orang. Pada saat kunjungan trimester 1 sebanyak 45 orang, trimester 2 100 orang, dan trimester 3 sebanyak 55 orang. Berapakah jumlah cakupan K1? Yang ditanya adalah cakupan K1. Nah, jadi rumusnya itu adalah jumlah kunjungan K1 karena yang ditanya cakupan K1 dibagi jumlah sasaran. Ya, jumlah sasaran tadi sudah kita cari dari soal nomor 7 ya. Jumlah sasarannya tadi adalah 138. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini jumlah kunjungan K1 itu adalah sebanyak 45 ya, berarti 45 per 138. 138 ini adalah jumlah sasaran. Jumlah sasaran tadi sudah kita cari dari soal nomor 7 yaitu dengan rumus 1,1 dikali CBR dikali jumlah penduduk yang hasilnya tadi adalah 138. Jadi jumlah kunjungan K1 45, jumlah sasarannya 138, berarti 45 per 138 dikali 100. Jawabannya adalah 32,6. Berarti digenapkan menjadi 33. Jadi jumlah cakupan K1 jawabannya di sini adalah D 33. Oke, sekian dulu pembahasan dari kita. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian.